Bab 1860. Melawan puluhan ribu iblis monster sendirian. Sebelumnya, Yesi tidak pernah membicarakan hal ini dengan Erik. Dia tahu kalau Erik tidak mungkin membiarkan pasukan es mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi keselamatan Finola. Namun dalam menghadapi kondisi ini, seluruh pasukan es sudah siap untuk mengorbankan nyawa mereka. Pasukan es terus maju dan membunuh kumpulan iblis monster yang ada di depan mereka secara perlahan. Dengan begitu, segala beban yang ada di sisi Erik juga akan mengurang. Erik seketika merasakan adanya hal yang tidak beres dan ia pun memantau sekelilingnya menggunakan mata dewa. Ekspresi wajah Erik seketika berubah drastis. Yesi, Daisy dan sekelompok orang lainnya rela mengorbankan nyawa mereka hanya untuk menyelamatkan aku dan Finola. Tindakan Yesi sangatlah sederhana dan Erik juga mengerti apa tujuan mereka melakukan itu. Mereka menarik perhatian iblis monster ke arah lain. Dengan begitu, Erik dapat membawa Finola untuk pergi dari tempat tersebut. Resiko dari tindakan ini adalah seluruh pasukan es kemungkinan akan meninggal. Pemimpin Qin. Ketika Erik terlihat begitu terkejut, seorang kultivator wanita bernama Kru pun berjalan menghampirinya sambil berlutut dengan ekspresi wajah yang cukup sedih. Kakak menyuruh aku untuk memberitahu kamu kalau pasukan es rela mati dalam peperangan ini. Namun dia menyuruh aku untuk melarikan diri, karena organisasi pasukan es tidak boleh kehilangan penerus. Dia menyuruh aku untuk memohon kepadamu agar kamu bisa segera pergi dari tempat ini. Namun aku ingin kamu pergi menolong mereka. Aku tidak ingin mereka semua mati di tangan iblis monster. Kru menangis keras sambil mengetuk kepalanya di atas tanah terus-menerus. Dia bahkan memperdulikan keningnya yang sudah berdarah itu. Erik terdiam dan wajahnya terlihat begitu penuh amarah. Erik sendiri pernah berkata kalau dia akan menolong seluruh anggota pasukan es. Namun dia gagal melakukan ini dan malah membiarkan mereka pergi untuk mengorbankan nyawa mereka. Erik tahu jelas sikap Yesi dan Daisy dari awal terhadap dirinya. Namun mereka malah rela mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan nyawa Erik. Apakah dirinya harus menerima semua ini? Membiarkan pasukan es dikejar oleh gelombang monster dan memilih melarikan diri dari bahaya ini. Erik menarik napas yang dalam dan tatapannya mulai berubah. Energi Reiki milik Erik mulai mengalir memenuhi seluruh bagian tubuhnya. Ini bukanlah hal yang patut dilakukan untuk Erik. Erik juga tidak akan membiarkan mereka mengorbankan nyawa untuk dirinya sendiri. Gelombang monster menginginkan nyawa pasukan es dan sebaliknya Erik ingin pasukan es tetap hidup. Tenang saja, Kru. Aku akan pergi menolong mereka. Kamu tetaplah tinggal di sini untuk memantau kondisi Finola. Erik melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah formasi untuk melindungi Kru dan Finola. Setelah itu, dia pun terbang melaju ke arah depan. Saat ini, dia tidak bisa melaju ke arah pasukan es, karena itu akan menyebabkan munculnya jalan baru di sisi lembah. Hal itu akan mengganggu Finola nantinya. Erik lalu menggunakan energi ekstrim untuk melewati sebagian gelombang master. Erik juga tahu kalau semakin jauh dia berpindah, maka semakin banyak juga iblis monster yang ikut berpindah bersamanya. Dengan begitu, beban di sisi pasukan es juga akan sedikit berkurang. Erik melaju menggunakan bantuan 3000 pedang dan ia terbang tinggi di atas udara. Erik lalu melambaikan tangannya dan 2 ekor naga api kembali muncul sambil meraung di tengah langit. Setiap jenis api suci dapat memanggil 1 ekor naga api untuk turun ke bumi. Namun kemampuan Erik sangatlah terbatas. Dirinya hanya mampu untuk memanggil 3 ekor naga sekaligus. 3 ekor naga api bagaikan pembuka jalan bagi Erik dan di saat yang bersamaan, ketiga ekor naga api itu juga dapat membunuh segala iblis monster di depannya. 3000 pedang abadi terus berputar mengelilingi tubuh Erik.
Eric mampu membunuh segala iblis monster yang ada di sekitarnya sepanjang perjalanan. Sejumlah iblis monster terjatuh di atas tanah dengan tubuh yang berlumuran darah. 3 naga api milik Eric mulai melemah dan sebagian dari 3.000 pedang yang ada juga telah patah dan terjatuh di atas tanah. Saat ini, Eric sudah mencapai posisi yang lebih depan dibandingkan dengan pasukan es dan jumlah iblis monster yang ada di depannya semakin bertambah banyak. Kumpulan iblis monster itu memiliki aura dan juga energi yang sangatlah kuat. Mereka bahkan terlihat seperti mampu mengalahkan segalanya. Namun Eric terlihat begitu tenang dan tidak panik dalam menghadapi hal ini. Eric melambaikan tangannya dan sejumlah pil racun segera muncul di depannya. Eric lalu menggunakan teknik yang dikuasai oleh kultivator toksin untuk menyebar berbagai racun hingga kumpulan iblis monster jatuh pingsan. Namun di tengah kumpulan energi yang kacau ini, racun-racun tersebut telah habis tersebar dalam waktu yang cukup singkat. Setelah menyadari hal ini, Eric kembali melambaikan tangannya dan ratusan pedang abadi kembali muncul di sekelilingnya. Eric lalu menambahkan energi berwarna merah pada setiap pedang abadi dan menerbangkan pedang-pedang tersebut ke segala sisi. Ini merupakan teknik pedang pemusnah roh yang diajarkan oleh ayahnya. Jurus ini dapat menarik lebih banyak roh yang ada dan menambah kekuatan yang ada. Awalnya, Eric terus membunuh iblis monster di sekitarnya dan ratusan pedang abadi di sekitar Eric telah dipenuhi oleh bercak darah. Siu, siu. Pedang abadi mulai berterbangan ke segala arah dan setiap pedang berhasil melukai iblis monster yang ada di depannya. Setelah menerbangkan ratusan pedang abadi tersebut, Eric kembali memunculkan ratusan pedang abadi, lalu ditancapkan di atas tanah untuk mengisap energi dari kumpulan iblis monster tersebut. Hanya dalam sekejap, iblis monster yang ada di sekeliling Eric telah terluka dan terjatuh di atas tanah. Namun ini masih belum cukup. Energi abadi pada tubuh Eric terus mengalir dan jurus telapak kaisar iblis milik Eric dapat mengalahkan iblis monster dalam jumlah yang banyak. Jika ada manusia lain di tempat ini, mereka pastilah akan merasa begitu terkejut setelah melihat hal ini. Eric telah mengalahkan ribuan iblis monster hanya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Kultivator yang saat ini berada di bawah kaki Gunung Suci juga merasa begitu semangat melihat kondisi saat ini. Meskipun mereka tidak bisa melihat jelas area peperangan, namun mereka bisa merasakan adanya energi dan juga cahaya pedang yang terus terpancar ke atas langit. Mereka juga menyadari adanya sebuah bayangan tubuh manusia yang menghalangi gelombang monster yang cukup dahsyat itu. Siapa dia? Dia sangatlah kuat. Apakah dia adalah Eric, atau gadis suci? Jika dilihat dari elemen api tersebut, sosok itu kemungkinan besar merupakan Tuan Qin. Dia bahkan bisa mengalahkan kumpulan iblis monster itu dengan mudah. Namun itu tetap saja tidak berguna. Gelombang monster tidak akan pernah berakhir dan mereka tidak mungkin bisa memberi perlawanan untuk selamanya. Kata kultivator lainnya. Tidak pasti, lihatlah sisi lain. Keluarga O yang sudah tiba di sana. Ketika Eric sedang menggunakan berbagai teknik yang ada, pasukan es juga menyadari hal ini dan merasa begitu terkejut. Iblis monster yang melaju ke arah mereka semakin sedikit dan bahkan muncul sebuah ruang lain di sekitar mereka. Itu adalah pemimpin Qin, dia tidak melarikan diri dan malah datang untuk membantu kita. Kata Yesi dengan terharu. Semua orang terbengong dan mereka hanya bisa memegang pedang abadi milik mereka dengan erat. Awalnya mereka memutuskan untuk mengorbankan nyawa demi keselamatan Eric dan Vinola. Namun saat ini mereka malah dilindungi kembali oleh pemimpin Qin. Jika pemimpin Qin yang melakukan itu, maka kita harus bertahan dan tidak boleh mengecewakannya. Kata Yesi kepada semua anggotanya. Pasukan es mulai mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh segala iblis monster yang ada di sekeliling mereka. Bersambung.